Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin karena tadi audionya bermasalah, jadi nggak muncul suaranya. Ini adalah presentasi mengenai manajemen sistem informasi, yaitu untuk bab ke-9, yaitu matriks strategi sistem informasi. Nah, jadi abstraknya adalah secara prinsip peranan sebuah sistem informasi itu berbeda dari suatu perusahaan ke perusahaan lainnya. Menurut Warren McFarlane, paling tidak ada dua hal yang menyebabkan sistem informasi tersebut berbeda. Hal yang pertama adalah ketergantungan sebuah perusahaan atau organisasi terhadap keberadaan teknologi informasi dalam penciptaan produk atau jasa sehari-harinya. Kemudian hal yang kedua adalah tergantung seberapa besar perkembangan teknologi informasi dapat menciptakan atau meningkatkan keunggulan kompetitif. Jadi ada dua paradigma. Yang pertama adalah mengenai kebergantungan sebuah perusahaan terhadap teknologi informasinya. Kemudian yang kedua adalah seberapa besar perkembangan teknologi informasi dapat meningkatkan atau meningkatkan ya keunggulan kompetitifnya. Nah, secara diagram ini digambarkan sebagai berikut. Jadi yang pertama, yang bagian sumbu X itu adalah seberapa besar perusahaan itu bergantung ya terhadap teknologi informasi. Kemudian seberapa besar untuk yang sumbu Y ini adalah seberapa besar teknologi informasi itu memberikan competitiveness atau memberikan pembeda ya antara perusahaan dia dengan perusahaan-perusahaan kompetitor lainnya. Yang pertama saya akan jelaskan mengenai support. Kemudian yang kedua factory, kemudian yang ketiga itu turnaround, kemudian yang keempat itu adalah strategic. Nah, yang kelompok pertama adalah sistem informasi atau teknologi informasi yang hanya berfungsi sebagai penunjang perusahaannya saja. Contohnya adalah sistem penggajian karyawan di perusahaan pabrik sepatu. Bahwa ternyata sistem penggajian karyawan ini tidak tergantung kepada kecanggihan teknologi yang ada, mengingat yang dijadikan patokan adalah kualitas sepatu yang dihasilkan. Jadi tidak ada hubungan ya antara sistem penggajian karyawan dengan produksi yang dihasilkan oleh perusahaan pabrik sepatu tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah factory, di mana sistem yang kedua ini adalah teknologi informasi yang tidak secara langsung memberikan keunggulan kompetitif, namun keberadaannya mutlak diperlukan ya untuk perusahaan tersebut. Contohnya adalah sistem informasi pelanggan pada perusahaan asuransi, di mana data-data lengkap seperti pelanggan itu harus dimiliki oleh sebuah perusahaan asuransi. Tetapi sistem informasi ini karena menjadi keharusan bagi sebuah atau bagi seluruh ya perusahaan asuransi, maka hal ini tidak menjadi pembeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, sehingga tidak memberikan perubahan competitiveness di perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga ini adalah suatu fenomena yang cukup unik gitu ya, karena yang termasuk jenis sistem ini adalah yang secara langsung dapat memberikan keunggulan kompetitif kepada perusahaan yang memilikinya, namun secara prinsip perusahaan tersebut tidak tergantung eksistensinya terhadap sistem informasi yang bersangkutan. Contohnya adalah sistem telemedicine yang ada di rumah sakit, di mana ketika tidak ada sistem informasi ini atau sistem telemedicine ini, tetap saja perusahaan itu tetap akan berjalan, rumah sakit itu tetap akan berjalan gitu ya. Tetapi dia menambahkan sistem telemedicine ini untuk menjadi pembeda antara rumah sakit dia dengan rumah sakit yang lainnya, sehingga hal ini menjadi nilai lebih dari rumah sakit tersebut. Yang keempat adalah kelompok strategik, di mana kelompok terakhir ini adalah yang paling utama, yaitu suatu sistem informasi yang secara signifikan memiliki nilai strategis bagi perusahaan, dan tanpa adanya sistem ini perusahaan yang bersangkutan dapat gulung tikar di era globalisasi informasi dewasa ini. Contohnya adalah misalkan sebuah bank itu dia tidak memiliki m-banking misalkan, maka dia akan ketinggalan zaman dan akan mulai ditinggalkan oleh orang. Dan efeknya adalah perusahaannya bisa kolaps dan hancur gitu ya. Sehingga sistem informasi haruslah harus mengikuti ya perkembangan zaman atau perkembangan di era globalisasi saat ini.
Ini adalah salah satu contoh mengenai sistem informasi di bidang atau di titik strategik gitu ya, di mana kelompok ini adalah yang paling utama seperti itu. Nah itu dari saya, mohon maaf tadi untuk yang presentasi yang pertama suaranya tidak ikut rekam seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.